Jadi teman-teman, ketika tubuh kita tercipta dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita semua ini mulia, kata Quran. Mulia. Di mata kita mulia, pikiran kita mulia, maaf, lisan kita mulia, tangan kita mulia, kaki kita mulia. Awas hati-hati. Jadi ketika kita disebutkan mulia, sekujur tubuh yang melekat pada diri kita, maka Allah pun tidak ridha jika jasad ini digunakan pada yang tidak mulia, kecuali yang bermanfaat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Bismillah. Tugas pertama, ini esensi kehidupan kita. Awas ya, awas hati-hati. Maksud saya begini, kalau saya bacakan dan saya terangkan ini, coba evaluasi diri. Sampai hari ini, tanggal 11 Al-Muharram, berapa usia antum, berapa tahun, berapa bulan, berapa pekan, berapa hari, sudah sejauh mana kehidupan antum dibangun sesuai dengan keterangan ayat ini. Karena yang menyampaikan Allah, kalau yang menyampaikan saya, tinggalkan, belum tentu benar. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, tidak ada peluang kita untuk ragu. Baik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Esensi pertama, perhatikan cara menerjemahkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu. Makallah. Jin biarkan dengan alamnya, kita fokus ke manusia saja. Illa liya'budun, kecuali tujuan hidupnya itu. Lihat, li-nya di sini berfungsi ghayah, lil ghayah, menunjuk pada tujuan. Di Quran itu setidaknya ada dua jenis lam. Satu, li al-mulkiyah, li yang menunjuk pada kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, segala yang ada di langit dan di bumi. Demikian cara menerjemahkannya. Yang ini liya'budun bukan milik, tapi lil qasdi, ghayah, menunjuk pada tujuan. Perhatikan baik-baik. Kalau bahasa bebasnya, tujuan saya menciptakan manusia itu, tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk ibadah. Ini poinnya. Jadi kalau ada manusia yang selama hidupnya tidak mengerjakan ibadah, maka dia sedang keluar dari fitrah penciptaannya. Seakan-akan, mohon maaf, kalau dalam kalimat bebasnya, nggak diaku sama Allah. Saya ciptakan kamu itu untuk ibadah. Jadi kalau ada seseorang, maaf ya, kemudian diciptakan dan dia hidup tidak mau ibadah, seakan-akan dia sedang keluar dari nilai penciptaannya. Paham? Satu. Ini mengatur hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Dua. Saya agak percepat ya, nanti ini kita detilkan, kita percepat dulu untuk ambil garis besarnya. Quran surah kedua ayat 30. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika sudah diciptakan Adamnya, disampaikan pada malaikat dan jin tujuan penciptaannya, maka penyampaiannya kemudian, perhatikan baik-baik, memberikan misi berbeda antara manusia dengan malaikat dan jin. Kalau ibadah, malaikat juga ibadah, jin juga ibadah. Tapi apa fungsi kedua yang membedakan malaikat, jin dengan manusia? Yang keduanya, lihat kalimatnya, ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tugaskan dia menjadi khalifah di bumi. Khalifah. Khalifah. Ingat kalimatnya fil ardi. Jadi khalifah di bumi. Ini poinnya. Ibadah, hubungan dengan Allah. Khalifah, karena di bumi berarti hubungan dengan makhluk sekitarannya. Ini terkait hubungan dengan makhluk. Fokus. Yang ini saya naikkan ke atas, vertikal, hablum minallah. Yang ini saya jadikan horizontal, hablum minannas. Jadi ingat baik-baik ya. Ketika antum diciptakan oleh Allah, saya, anda, kita semua, sebagai manusia, kalau masih mengaku manusia sampai dengan siang hari ini, maka tugas pertama kita mesti punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tunjukkan, kalau hubungan Anda baik dengan Allah, maka segala kehidupan Anda pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Anda cek, jadi kalau hidup Anda belum baik sampai hari ini, maaf, orang lain mudah mengerjakan, Anda susah. Orang lain cari kerja mudah, Anda susah.
orang lain mendapatkan apresiasi dari orang yang baik, Anda kurang baik. Coba cek, mungkin bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang baik, mungkin Anda kurang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, maaf. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya rizki? Siapa yang punya ilmu? Siapa yang punya kemudahan? Allah. Orang yang wajar, orang yang maaf ya, maaf baik-baik kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Orang yang sehat, yang dia bisa melihat dengan baik, dia akan selalu punya pemikiran. Yang punya itu mesti kita dekati, supaya dengan kedekatan itu mudah kita mendapatkan apa yang dia punya. Makanya ketika Anda sadar yang punya rizki Allah, kenapa Anda nggak bangun kedekatan dengan Allah? Anda sadar yang punya kesembuhan itu Allah, kenapa Anda tidak mendekati Allah? Anda sadar yang punya kemudahan itu Allah, kenapa Anda tidak dekati Allah? Ini poinnya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan kemudahan, kesembuhan yang cepat, kenyamanan dalam kehidupan, sekali lagi cek, bukan Anda tidak bisa menjadi manusia yang unggul. Barangkali belum dekat dengan Allah. Itu poinnya. Jadi kita turunkan. 2, ini. Khalifah. Apa artinya khalifah? Saya sudah pernah terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, kalau masih ingat. Teman-teman, khalifah itu bisa berarti sesuatu yang menggantikan. Ya, kenapa manusia disebut sebagai khalifah? Karena hidupnya akan saling menggantikan. Saya meninggal digantikan oleh keturunan saya. Meninggal digantikan lagi. Meninggal digantikan lagi. Sifatnya disebut dengan khalifah. Karena itu mohon maaf ya, mohon maaf. Karena kita akan saling menggantikan, maka antum mesti menyiapkan generasi terbaik yang bisa menggantikan antum. Siapkan generasi terbaik yang bisa menggantikan antum. Saya beri contoh begini. Kenal Maryam? Alhamdulillah. Lihat sini. Ali Imran. Imran menikah dengan siapa? Ya? Dengan istrinya. Oh, nggak mungkin ibunya Imran. Mustahil. Imran menikah dengan ibunya, nggak mungkin. Dengan istrinya, namanya Hannah. Imran menikah dengan Hannah. Lahir siapa? Lahir siapa? Maryam. Quran surah ke-3 ayat 35-36. Lahir Maryam. Maryam kemudian mengandung, melahirkan. Lahir siapa? Isa alaihissalam. Perhatikan sini, Isa. Saya ingatkan lagi ya, nama Maryam ini oleh Quran disebut langsung ke bintinya, ke nasabnya. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Kalau di Quran ada nama disebutkan jelas dengan bin atau bintinya dan tegas disebutkan peristiwanya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan dialami oleh orang itu dan tidak akan menimpa oleh orang yang lainnya lagi. Hanya akan dialami oleh orang yang disebutkan, tidak akan pernah dialami oleh orang lain selainnya sekalipun mencoba mengambil nama yang serupa. Kenapa Al-Quran menyebutkan Maryam binti Imran? Maryam anak perempuannya Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat, tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Bukan mengandung, melahirkan tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Ya, ingat, bukan mengandung, melahirkan tanpa bapak. Tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu disebutkan bintinya supaya tidak ada yang mengarang-arang di kemudian hari. Saya juga Maryam, saya bisa seperti itu. Kamu Maryam binti apa? Asep. Beda ya. Ini Imran, itu Asep. Maaf Pak Asep ya, ini hanya sebagai contoh aja. Sebagai contoh ya. Mudah-mudahan baik dan sehat. Lihat sini, Maryam punya anak Isa. Perhatikan baik-baik. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Tapi Maryam namanya disebutkan tidak di Quran. Disebutkan. Baik. Arahkan ke atas. Siapa ibunya Maryam? Hannah. Maryam ibunya Hannah. Pertanyaan saya, apakah Hannah disebutkan di Quran? Tidak. Cuma Imra'ah, istrinya Imran. Maryam disebutkan, ini tidak disebutkan. Dalam kaidah bahasa tafsir, jika seseorang disebutkan kemuliaannya dengan namanya, yang lain tidak disebutkan namanya, maka yang disebutkan spesifik namanya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak disebutkan spesifik namanya. Kedua, Hannah melahirkan Maryam. Nikah dulu tidak? Nikah dengan siapa? Imran. Maryam melahirkan Isa. Nikah dulu tidak? Tidak. Artinya, Maryam lebih baik dibanding ibu plus dengan bapaknya. Teman-teman perhatikan. Begitu Imran dengan Hannah melahirkan Maryam, dididiklah Maryam ini supaya lebih baik daripada kedua orang tuanya. Antum jangan kira Maryam ujuk-ujuk jadi orang baik, bisa melahirkan Isa, tidak disentuh laki-laki manapun. Tidak. Tapi ada kaitan antara pendidikan orang tuanya. Silakan baca sampai ayat 37-nya. Bagaimana ibunya mendoakannya, bagaimana bapaknya mencari harta yang halal, bagaimana mencari tempat terbaik disebut dengan mihrab, mencari guru yang baik bernama Zakaria. Ketika semua ini dipadukan jadi satu dalam bentuk ikhtiar, maka jadilah anak yang lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya.
Perhatikan, mereka punya visi. Kalau anak saya gantikan, anak harus lebih bagus dibandingkan kedua orang tuanya. Maryam melahirkan Isa. Isa Nabi bukan. Nabi, Rasul bukan. Maryam Nabi bukan. Rasul bukan. Perhatikan, Isa lebih baik daripada ibunya plus kakek neneknya. Antum harus punya visi teman-teman, harus sadar kita itu khalifah. Kalau antum dititipkan keturunan oleh Allah atau punya keturunan dari sudut yang lain, maka pastikan semua generasi yang akan menggantikan Anda lebih baik dibandingkan dengan Anda. Karena zamannya Maryam lebih baik daripada zamannya ini. Zamannya Isa lebih dahsyat tuntunannya dibandingkan dengan zamannya Maryam. Zaman anak dan cucu kita nanti, itu zamannya lebih dahsyat tantangannya dibandingkan tantangan kita sekarang. Kalau kualitas dia tidak lebih baik daripada kita sekarang, maka tidak mudah mengatasi tantangan di zamannya. Silahkan antum cek. Umar punya anak namanya Abdullah, Ibnu Umar. Ibnu Umar lebih hebat daripada bapaknya. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah lebih hebat daripada bapaknya. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Abbas itu beda 3 tahun usia dengan Nabi. Pengusaha sukses, hartanya banyak, sibuknya luar biasa. Di samping kesibukannya, masih mengalokasikan waktu di akhir pekan untuk mengikuti majlis ilmu Nabi sampai hafal 200 hadis. Kalau Al-Quran jangan ditanya, karena dijamin mudah. Kalau hadis itu tidak mudah. Hafal 200 hadis. Tapi Abbas, lihat, belajar dari sini. Punya visi. Anak saya mesti lebih baik dibandingkan saya. Maka anaknya yang kecil diajak ke majlis ilmunya Nabi. Diperlihatkan bagaimana akhlaknya Nabi. Jatuh cinta dengan Nabi. Bapaknya kerja, anaknya ke majlis ilmunya Nabi. Apa hasilnya? Nabi meninggal dunia, anak ini masih berusia 13 sampai 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Bapaknya mengatakan, kalau saya tidak hafal banyak hadis Nabi, anak saya mesti hafal dibandingkan saya. Kenapa antum tidak turunkan konsep itu dalam kehidupan kita? Saya bapaknya sampai sekarang belum hafal Quran, tapi anak saya tidak akan saya biarkan tidak hafal Quran. Boleh saya belum tahu banyak hadis, tapi cucu saya mesti tahu hadis. Antum harus punya visi itu. Kalau cuma dunia, yang lain banyak. Antum pengen juara fisika, matematika, tuh saya sering katakan, di luar ada yang sudah dapat olimpiade, ada yang dapat Nobel, ada yang dapat macam-macam. Kalau cuma saingan dunia kecil. Kalau dunia itu ada nilainya, sayap nyamuk mungkin diberikan. Teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau Allah berikan nilai pada dunia kebaikan, tidak akan pernah diberikan pada yang lain, walaupun kecil, kecuali kepada kita. Cuman karena nilai kita itu yang terbaik, bukan cuma dunia, maka persaingan kita mesti kita renungkan kembali mulai hari ini. Masya Allah. Ada 3 orang anak, 1, 2, 3. Anak pertama hafal Quran, anak kedua tahu tafsirnya, anak ketiga paham hadisnya. Begitu anak keempat paham fikihnya. Begitu baca Quran, Masya Allah. Quran surah kedua ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anak pertama, adik, kakak, ayatnya apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anak kedua, adik, apa tafsirnya? Sampaikan. Masya Allah. Yang ketiga, adik, apa hadisnya? Masya Allah. Yang sini, apa hukum fikihnya? Disampaikan. Luar biasa. Ustaz Adi, gak lakulah, gak ada pengajian. Istiqomah sepi. Masya Allah. Tapi yang hebat, semua membentuk kebaikan dalam kehidupan. Ini teman-teman. Yang kedua, khalifah, saya agak cepat sedikit ya. Yang kedua, kalau saya sebutkan selesai ini, antum segera renungkan. Anak orang lain sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk mendekat kepada tuntunan Allah. Anak antum ada di mana? Coba cek. Bukan berarti hafal Quran kehilangan matematikanya. Saya tunjukkan pada antum ya. Saya membimbing satu pesantren yang mereka disiapkan untuk jadi ahli IT di kemudian hari. Dan hebatnya, sudah kita buktikan teman-teman sekalian, para penghafal Quran ketika diberikan teori itu lebih cerdas dibanding yang lain. Kita berikan sebuah proyek, antum harus selesaikan proyek ini. Teman-teman tidak diberikan teorinya. Penghafal Quran 30 juz bisa menyelesaikan. Targetnya 2 jam, kurang 1 jam sudah selesai. Yang belum hafal Quran belum bisa menyelesaikan itu. Dan sudah ada penelitian di satu tempat, bahwa orang yang hafal Quran, kecerdasannya kalau benar menghafalnya, kecerdasannya minimal akan naik 3 kali lipat. Nanti kita tunjukkan beberapa orang-orang pernah berhasil dengan itu, dan bagaimana sekarang kita bisa wujudkan itu ke bumi. Turunkan. 2. Khalifah yang kedua, bisa berarti menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Hal yang bermanfaat. Oh di sini ya, kita evaluasi dulu ya. Maksud saya sampai hari ini jadi manusia enggak gitu. Jangan-jangan cuma wujudnya aja manusia, isinya enggak ada. Itu poinnya. Baik, 2. Mohon izin ya kalau bahasanya agak kurang baik, tapi ini ada ketegasan lah ya, supaya kita lebih terenyuh untuk bisa merubah diri. Disebut dengan khalifah, memberikan kesan bahwa makhluk ini ketika akan menjalani kehidupan di bumi, maka tidak akan keluar dari dirinya kecuali yang baik-baik, yang bermanfaat. Yang tidak baik, tidak akan Allah perkenankan untuk keluar dari dirinya.
Makanya silahkan antum lihat. Quran surah 17. Ayat 70. Paling kanan di pertengahan. Begitu sudah tercipta keturunan Adam. Adam turun ke bumi. Kemudian turun keturunan-keturunan disebut dengan Bani Adam. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ketika tercipta keturunan Adam disebut dengan kalimat yang mulia. Walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam itu. Muliakan. Jadi teman-teman, ketika tubuh kita tercipta dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita semua ini mulia, kata Quran. Mulia. Di mata kita mulia, pikiran kita mulia, maaf, lisan kita mulia, tangan kita mulia, kaki kita mulia. Awas hati-hati. Jadi ketika kita disebutkan mulia, sekujur tubuh yang melekat pada diri kita, maka Allah pun tidak ridha jika jasad ini digunakan pada yang tidak mulia. Kecuali yang bermanfaat saja. Misal, pikiran. Dilarang kita berpikir yang tidak baik. Inna ba'da dhanni itsm. Sungguh sebagian dari prasangka buruk itu tidak baik. Maka dilarang pikiran kita berpikir yang tidak baik. Maaf, mata. Karena mata ini diciptakan mulia, maka ketentuan di Qur'annya tidak boleh melihat yang tidak baik. Quran surah 24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuannya. Maaf, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, matanya karena mulia, maka tolong lihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Palingkan. Makanya dilarang menatap yang tidak baik. Lisan karena mulia hanya boleh bicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Lihat baik-baik ya. Katakan yang baik. Tidak bisa diam. Pilihan cuma dua. Katakan yang baik, tidak ada yang ketiga. Katakan baik, tak bisa diam. Katakan baik, tak bisa diam. Tangan. Dilarang untuk berbuat yang tidak baik. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang curang. Di orang curang itu pasti celaka. Silakan. Wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Antum curang dengan tangan antum akan celaka. Bahkan kata Quran, aduh, tangan Anda ini mulia. Kalau mau dipakai dari yang tidak baik, tolong. Daripada dipakai yang tidak baik, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, potong aja tangannya. Saya enggak suka kalau tangannya dipakai yang tidak baik, kata Allah. Kamu ini makhluk mulia. Sampai ujung kaki. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan pasti tawadhu. Disebut hamba Allah. Jadi kalau Anda berjalan tidak tawadhu, berarti Anda tidak diakui sebagai hamba Allah. Quran surah ke-31 ayat ke-18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Karena itu kaki kita dilarang untuk melangkah dengan sombong. Antum naik kendaraan dengan angkuh. Pertanyaan saya, mohon maaf teman-teman sekalian, sampai dengan hari ini, siang ini, detik ini, berapa di antara kita yang bisa menjaga kemuliaan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Itu poinnya. Maaf ya. Allah menyebut mata kita mulia. Jadi ketika Anda menggunakan pandangan pada yang tidak mulia, itu Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut Anda mulia, Anda sendiri merendahkan diri Anda. Jadi kalau di tangan digunakan pada yang tidak baik, itu pun Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah. Jadi saya sarankan pada Anda, kalau Anda ingin mengerjakan yang tidak baik, coba pikirkan bahwa pada saat itu Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas ya? Jadi mustahil keluar dari masjid, bisa salah langkah. Mustahil. Apalagi sambil ketukar sendal. Gak mungkin. Pasti tahu itu. Orang mulia itu akan ketahuan. Oh ini punya saya, alhamdulillah. Dan mustahil akan memulai dengan langkah kirinya. Pasti kanan dulu. Kanan pakai, setelah itu kiri. Lepas kiri dulu, baru kanannya. Demikian teman-teman sekalian, ini gambaran kehidupan kita. Jadi dua ini. Nah kalau ini sudah digunakan dengan baik, maka Allah jamin hidup orang seperti ini, punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan manusia, maka kehidupan dunianya di bumi, dia akan tenang. Coba lihat, kalau antum bergaul dengan teman-teman, matanya baik, lisannya baik, kakinya baik, tangannya baik, demi Allah saya katakan, antum pasti akan dihormati dan diberikan penilaian terbaik di lingkungan sekitaran kita. Satu. Ditambah hubungan dengan Allah baik, juga mudah hidupnya. Selamat dari hukuman-hukuman Allah dunia akhirat. Dan yang paling hebat, ada ketentraman dalam kehidupannya. Damai. Ya, cuman persoalannya, dalam diri kita tidak hanya ada takwa, tapi ada nafsu. Kadang-kadang nafsu ini menjadikan manusia bergeser dari tuntunan-tuntunan yang sudah ditetapkan ini.